Halo Grex, jumpa lagi bersama saya Prof Arnold aka Propet. Prof ya? Prof. Karena saya kalau Korea kan namanya Lim Suho. Lim Suho. Iya, kurang jadinya. Jumpa lagi bersama saya Prof Arnold. Di acara ini kita akan mengulas. Bentar. Akhirnya ya. Akhirnya kita punya channel. Akhirnya setelah sekian lama kita sibuk di dunia politik dan politik, permodelan, partai sana sini ngurusin Ramadan kemarin. Bener. Akhirnya kita punya channel. Sebelumnya kita ucapin dulu yang untuk yang merayakan. Selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Iya, mohon maaf saya Kristen. Few moments later. Oke, selanjutnya kan kemarin lu juga udah nyemplung di dunia politik, permodelan. Nah. Dan Kenalin dulu dong, tak kenal maka tak sayang. Oh ya, kenalin dulu, ini desainer profesional Indonesia ya. Semalang Raya. Semalang Raya, iya. Se-Indonesia juga bisa ya? Bisa. Karena kan kalau salah tinggal klarifikasi seperti masyarakat Indonesia yang lain. Kalau salah minta maaf. Minta maaf, selesai, kelar. Klarifikasi, rekam posting. Direkam posting. Aldi Taher. Sorry, gue kagak ngadep kamera karena gue sedikit nervous. Sendiri nervous ya. Nervous Memang ya. pertama. Iya. Memang First time kita bikin konten. akun ya. Bikin channel YouTube. Bikin channel YouTube biar Kalau kaya. Dimana kita suka bacotnya di akun komentarnya desainer-desainer Iya, lainnya. dimana desainer-desainer emang kalau kagak kita bacotin, kagak kita roasting, nggak ada perubahan di nggak situ. ada movementnya. Nggak ada movementnya. Kurang. Gitu, kurang. Iya. Bener. Jadi Jadi- kita mau ngapain nih? Pertama, gue mau tanya kegiatan lu dulu, setelah Kegiatan. sekian lama lu nyemplung di dunia politik, apa yang lu lakuin, sekian? Ya, tetap ya. Ngurusi perfectionan duniawi di bidang desain, Terus? ngurusi branding UMKM, kayak gitu ya. Seperti Ada layaknya nggak? desainer biasa. Ada nggak lu Q&A tips-tips menjadi orang sukses? Satu, Apa? lelaki sukses itu istrinya harus sukses. Dengerin lu, lu kalau belum nikah, nggak usah sok-sokan sukses. Ya. Karena kalau istri di rumah udah bahagia, Ya, kita pride-nya sebagai lelaki ada ya? ada. Oke. Is me. Jadi konten pertama kita ini akan membahas. Ini konten kedua ini. Ini konten kedua. Kan ada introduction, intro. Perkenalan ya, perkenalan. Gitu. Ini di mana? Kita lokasi syuting di mana? Jelasin Kebetulan dulu. kita syuting di Thailand, guys. Kita syuting di Thailand, di Phnom Penh. Phnom Penh ya. Phnom Penh. Jadi ini lokasi deket syutingnya Girls From Nowhere. Girls From Kalau lu nggak Nowhere. tahu, lu kurang Netflix. Emang lu. Netflix tontonan hari ini. Ya, Tontonan kayak dunia. anak-anak muda yang Anak muda lagi yang sekarang lagi ngobrol hype, sama ceweknya kan, Netflix and chill yuk. Oh, gitu kan. Netflix and chill. Ya? Netflix Kalau and dulu chill. kan, ayo kita ke bioskop. Iya, gitu. udah nggak ada. Kurang. Sekarang karena bioskop ditutup kan, jadi Ini Netflix headset and chill. sakit nih. Belum dilepas. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Lanjut. Emang jadi hari ini kita akan ngomongin soal desain, Desain ya. Desain, Apa sih maskot tuh? Ya. Terus apa sih branding tuh? Branding. Buat apa maskot. sih fungsinya? Buat apa sih emang bikin-bikin kayak gitu? Desainer tuh apaan sih? Gitu, Oh gitu ya. Ya, Kenapa harus aku yang jelasin? Kenapa nggak Hilal, nggak Little Bandits? karena gitu? kurang, Satu Little Bandits nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena kurang. dia Little Bandit itu, kalau yang belum tahu, dia adalah pembikin logo Avenged Sevenfold, terus beberapa brand-brand dan band metal dunia, Walking the NOFX. Cadaver. Iya, Walking Pokok the yang Cadaver. nggak bisa didengerin ya, yang Iya, work, yang gitu ya. Metal banget. Metal banget. Karena metal it's me, It's me, gitu ya. gitu. Little Bandits. Benar. Little Bandit. Follow Kalau aja nonton, nanti di deskripsi ada lah. iya. Terus kita ngebahasin, ngobrol sama lu karena satu lu udah tua, itu kan berpengalaman di bidang desain. Kalau Little Aku Bandit, gitu we, ngono ya. iya. Iya. Gitu. Jadi kita ada bahan nih, Ada bahan nih. Ada bahan, Oh, berarti ya. ada case nih berarti nih. ada case. Salah satu masalah yang beberapa desainer juga ngomongin nih, Oh gitu. Iya. Ini mendunia enggak? Enggak, Viral ya? viral, Viral. karena kita kan di Thailand, Oh, kalau iya, ngomongin iya. dunia terlalu Terlalu lebar, piala, terlalu terlalu WHO sepak ya? bola, Iya, gitu. iya, iya.
Sebetulnya kita ada salah satu bintang tamu lagi, Cristiano Ronaldo, cuma karena bisa dia. pinggulnya sakit paha kan, Iya. akhirnya nggak bisa datang. Nggak bisa datang. Cristiano Ronaldo sama David Beckham rencananya. Iya, cuma David Beckham. David Beckham ini lagi lebaran, lagi mudik. Iya, sama berantem sama Victoria Beckham. Jadi ini bahannya Oh, kok kalian pakai iPad? Tadi katanya mau pakai laptop. karena kurang kaya. Iya. Buat KOL Apple, lu kalau nggak endorse gue. Oke. Wah, apa nih? Ini adalah salah satu logo maskot dari kota terkenal di Indonesia. Kota Pendekar. Kota Pendekar. Warrior. Warrior. Dinasti Warrior. Iya. Jadi ini kota Pendekar di mana dibuatnya Warrior kayaknya di sini, ah. Sepatu Warrior. Saib, Mehmet. kita lagi nyeker. Iya. Kalau Tolong lah. butuh Tolong lah. ini engagement sepatu, Bisa lah. Bisa lah. Sabi lah. link Ini- ada di bio. Deskripsi kalau di YouTube ya, bukan Iya, bio deskripsi. ya. Deskripsi. Jadi ini adalah salah satu logo dari kota Madiun, ah. Madiun, Yang terkenal akan bumbu pecel bumbu pecel. Wah, dan ini bulan puasa ya. Oh, udah selesai ya? udah lewat. Udah ah. lewat. Kota Madiun ini punya logo baru, ah. Punya logo baru. Iya. Habis launching. Newcomers. Newcomers ya. Newcomers di tahun 2021. 2021. Setelah sekian lama. Ucapin selamat dulu buat Selamat. Kota Madiun. Keren. Keren. Madiun keren. Madiun keren. Tapi kita lihat dulu logonya. Iya. Jadi ini logonya beberapa logo. Oh, ini ada yang ada deskripsinya tuh. Ini Tuh, ada tuh. deskripsinya. Ini. Oh, Ini nih. ini ya. Coba di Facebook, dibaca. ah. Lewat Facebooknya Sudaryono Sudarjono sedang bersama Bagus Panuntun. Logo Kota Pendekar kok sikile buntung. Astagfirullah, ya Allah. Itu kayak ngono sih. Apa Kota Madiun itu tidak punya putra daerah yang bisa desain lebih baik? Izin aku sebagai anggota legislatif dan masyarakat Kota Madiun punya lambang seperti itu. mohon ditinjau ulang. Wah, parah nih. Anda sudah dalam banyak request. Sudarjono. Gitu ya? Iya. Oh iya. Tuh kan dia punya hak. Dia kan orang situ mungkin ya. Iya. Dia nggak terima kalau misalkan logo kotanya jelek. Kita ngomong jelek ya? Iya. Relatif ya? Iya. Relatif ya. Kurang. Mungkin dia punya beranggapan seperti itu lewat statementnya. Lewat statusnya. statementnya. Gitu. Tapi ini nggak dicantumin untuk siapa dan buat siapa. Oh, gitu. Jadinya kurang. Kalau kita lihat, kita tracking logo ini yang bikin siapa sih? Kalau gue sih nontonnya anak magang mais. Kalau boleh gua nilai sih. Gitu ya? Iya. Oh. Kalau enggak pegawai Pakai baru. mouse. Ya, bikinnya pakai mouse dia. Jelas ya, Corel banget ya. Corel Draw X7. Corel is my life gitu. Corel it's your lesson. Bener. Jadi ini logo, ini bagus uploadnya. Sudarjono ini uploadnya Oh, 47 komentar. 47 komentar. Jarang-jarang di Facebook ada yang komentar sebanyak itu loh. Iya, 47. Tapi mungkin yang karena- 46 kebetulan warga Madiun, yang satu wali kota. Ya mungkin karena kontennya menarik ya. Iya. Dikritik keras netizen, astagfirullah. Mana? Emang netizen Oh, mulu iya. sampah. Lewat media realita.co, logo Madiun, Kota Pendekar dikritik keras netizen. Netizen. Realita.com. Wah, memang Memang netizen emang nggak bisa lihat hal Nggak aneh bisa. dikit. Jadi kita mau beda logo nih, A. berlogo. Iya. Lewat logo Madiun ini. Lewat logo Madiun ini. Apa nih yang kita bedah nih? Satu, A. Kenapa gambarnya pencak silat? Karena kan Kota Pendekar. Oh, Gue iya. masih bisa nangkep tuh dari situ. Nangkep ya? Masih bisa. Yang pertama nge-track. dilihat adalah orangnya ini ya. Iya. Si pendekarnya ini. Karena Madiun sendiri juga Kota Pendekar. Sebenarnya sih gini, kalau di dunia desain itu, kalau kita mau membuat sebuah objek, kita pasti akan brainstorming tuh. apa tuh brainstorming sebenarnya? Brain otak. storming. Kurang kan gua. Petir ya. Petir. Petir. Iya. Berarti petir otak. Memantik lah. Ibaratnya memantik lah ya, memantik tas gitu. Tas. Kita pasti kalau misalnya kita bikin sebuah identitas visual ya. Identitas visual itu macam-macam. Apa? Logo termasuk. Termasuk logo. Logo termasuk. Maskot?
termasuk Termasuk. warna, Warna. itu adalah identitas visual. Yang gunanya apa sih? Jadi identitas visual itu gunanya untuk satu, supaya orang Kenapa sih ini dibikin? iya, itu apa sih gitu loh. Dan orang tahu sebuah brand bisa membuat satu karakter supaya orang mudah inget gitu. Mudah ingat. Kalau menurut Mas Gulam sendiri ya, Gulam, AA. Gulam dari Raffi Ahmad, please look at me. Trans Entertain bisa kali. Bisa kali. Kalau dari Gulam sendiri nonton liatin logo ini mudah nggak ditangkap? Kalau gue sih secara orang luar ya, Ini gini nih. kurang kalau gue. Di dalam istilah desain grafis itu banyak tolak ukurnya. Tolak ukurnya banyak. Kalau kita berkaca pada orang awam ya. Hmm. Orang awam pasti lihat satu adalah bagus atau tidaknya. Terus yang kedua adalah konsep atau temanya itu masuk atau enggak. Ketika orang lihat pertama kali itu masuk atau enggak gitu loh. Iya, iya. Ini apa sih? Nah, itu juga diajarkan di beberapa universitas desain yang ada di Indonesia. Contohnya Jurusannya itu DKV. DKV. Istilahnya Oh, DKV, gitu. itu. Desain Komunikasi visual. Pernah Udah dengar kelihatan tuh. Udah kelihatan dari kepanjangannya, desain, komunikasi visual. visual. Berarti kan sesuatu visual, Soal visual yang dikomunikasikan. gitu loh. Paham gua. Nah, kalau misalkan satu desain ini nggak nyampe tuh, satu desain ini nggak nyampe ke benak audiens, ya, aku pribadi bisa dikatakan desain itu fail. Tapi kalau tolak ukurnya adalah desain passing komunikasi grade-nya visual. passing grade-nya itu ketika desain ini ibarat kayak statement ya, ketika dilemparin ke orang terus orang itu nggak nangkep, berarti fail ya desain Fail. itu. Kalau Fail. menurutku fail, karena dari konteks logo yang itu merupakan turunan dari identitas visual. Identitas itu kayak kita bikin KTP. Kalau kita nggak ada namanya, orang kan nggak tahu siapa kita. Begitu juga dengan logo. Kalau itu nggak ada tulisannya, kayak misalkan contoh brand yang sudah berhasil Nike. Orang nggak usah dikasih tulisan Nike, udah tahu kalau itu ya. Nike. Gitu. Terus misalkan juga nggak hanya bentuk visual. Contoh yang DKV lain, itu. Tagline. Kalau misalkan nih, pria punya selera, apa brandnya? Gudang Garam, Surya. Gudang Garam. Udah Terus, tahu ya. Ya. Jagonya ayam. Jagonya ayam KFC. Please KFC, look at me. Kita kekurangan makanan. Terima kasih buat Kapiten Coffee Beer. Ya. Terima kasih. Kapiten Nusantara. Kapiten sekarang. Nusantara. Kapiten Nusantara. Ini kurang ya, ya? Jadi kalau kita lihat dari segi apa segi dulu statement nih? tadi ya. Dari segi statement tadi berarti kalau misalkan logo Kota Pendekar kok sikilnya buntung. Sikilnya buntung berarti yang pertama dilihat adalah gambarnya kan? Iya. Iya kan? Enggak, ini orangnya aja yang kurang. Udah tahu ini bersila. Nah, audiens itu nggak bisa dikasih kayak misalkan statement kita Riset ya? iya nggak Kenapa lu nggak riset nggak dulu? bisa nggak bisa disuguhkan dalam bentuk visual yang terlalu terlalu berat, susah. Terlalu berat itu artinya adalah dikonsep sedemikian rupa, terus temanya tidak Oh, tersirat. ibaratnya kayak audiens itu diajak mikir itu. Diajak mikir itu kurang. Kalau kita bicara Indonesia, yang dimana orang Indonesia itu selalu punya disuapin statement yang ya. cepet gitu. Iya, loh. langsung disuapin, harus gitu loh. disuapin. Nah, begitu juga dengan logo ini. Yang pertama kali dilihat adalah estetikanya. Kaki. emang kaki. Emang nih Kaki. masalahnya di kaki. Bener. Emang nih. Tapi statementnya Mas Jono. Iya, Sudarjono. Mas Jono kan? Iya, Mas bener. Sudarjono, ya nggak ada salahnya. Enggak. Ini no offense ya. No Kita offense, nggak boleh tersinggung. Ini cuma bercanda. Ya, ini sebenarnya kita mengedukasi ya. Kita tidak Tolong akun bodoh dari kata. kita tidak merosting atau kita tidak mengkomentari kotanya. Enggak. Kita hanya Kotanya baik, Kotanya masyarakatnya baik. Masyarakatnya oke. Makanannya baik. Keren. Enak. Nah, ini kita fokus lagi ya. Fokus lagi ya pembahasan. ini ya. Ini masalah logo tadi karena kita banyakkan bercanda, Iya. akhirnya Ini terlalu banyak ice breaking. Agak serius dikit nih. Agak ya, serius dikit nih. Karena tadi udah pembahasannya ke distribusi masyarakatnya, akhirnya ibaratnya nggak kesampai nih Nggak pesan, nyampe nih. pesannya. Kalau pesannya kalau menurutku nyampe. Pesannya nyampe ya? Kan dituliskan Madiun Kota Pendekar. Yang kita tahu bahwa memang di Madiun Fakta. itu. Kita bisa cari di Google dan lain-lain bahwa Madiun It's memang right, ya. It's Kota right. Pendekar. Itu udah nyampe dengan nah, kita ngomong estetika nih akhirnya nih. Iya. Kita ngomong estetika.
yang banyak dipermasalahkan sama beberapa beberapa ya desainer terus dan komunitas dan lain-lain, klien dan lain-lain. Kok seperti ini gitu. Padahal setauku ya, Kota Madiun ini pernah di logo identitas visualnya itu pernah pernah dibikin sama agensi di Malang, Utero. Salah satu agensi besar yang kita besar, semua juga kenal. Ya, kita kenal ya, Utero. Itu salah satu juga studio desain referensi studio desain di patokan lah. Ya, Greg Studio. Influence-nya. Bener. Beberapa studio desain lah. Itu bagus. Mungkin kita cari ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini. Yang ini ya? Ini. Kota Karismatik Madiun. Sebenarnya kalau kota karismatik it's okay lah. Kalau kita di kota nah, karismatiknya. ini nggak tahu kita birokrasinya kayak seperti apa. Gitu. Kita kan nggak tahu. Yang kita tahu adalah Kota Madiun launching logo city brandingnya, gitu loh. Dengan yang tadi orang bersila kan, bukan buntung kan tadi kan. Bener. Iya kan. Nah, kayak gini kan. Kayak gini kan. Nah, yang dipermasalahkan sama teman-teman atau audiens ataupun masyarakat di Kota Madiun adalah mungkin bentuk estetikanya. Kalau konsep saya kira nyampe. Tulisan terbaca loh. Terbaca semua. Madiun. Ya kan? A-nya juga terbaca. D-nya juga terbaca. Kota pendekarnya juga terbaca. Toh ini ditaruh di billboard. Masih sapi. Billboard. Masih kelihatan. Eye catchy. Dari jauh kelihatan. Eye catchy banget. Jadi yang jadi masalah ini estetika sama kerapian. Kerapian masuk nggak? Nah, akhirnya estetika ini banyak nih. Estetika ini komponennya banyak. Kalau di desain komunikasi visual itu pasti pertama kali belajar adalah belajar nirmana. Apa itu nirmana? Nah, nirmana itu adalah kita belajar tentang komponen-komponen dalam satu objek. Mulai dari garis, titik, bidang. Dan itu punya banyak prinsip nirmana. Salah satunya adalah keseimbangan. Balancing. Terus ada yang namanya point of interest. Oh, gue pernah dengar tuh. Nah, itu jadi kalau menurut aku pribadi ya, konsep prinsip nirmana itu nggak bisa dijauhkan dengan desain yang kita bikin. Karena itu di DKV, di universitas, dasar itu sudah dari awal semester 1 pasti akan diajarin hal itu. Nggak usah universitas, anak SMK multimedia, anak SMK animasi itu pasti belajar nirmana. Pasti belajar ya? Pasti belajar. Nah, di kasus yang ini ya memang ini kacamata pribadi ya. Ya memang ini menurut penilaian kita ya. Kurang banget gitu loh. Kurang ya? Dan ini nggak aplikatif. Tapi secara gue lihat dari segi warnanya sih emang agak kurang sih. Agak kurang. Ya? Kurang streetwear ya? Kurang. Harusnya ini logonya diganti Meka. Meka atau... Oh, nanti kita bikin tuh. Kita coba ya. Boleh jadi ide. Jadi konten tuh. Kita nanti coba, kita merimik ya. Merimik ya untuk fan art aja. Untuk seneng-seneng ya. Kita merimik dari logo ini kita bikin Meka. Sesuai dengan identitas kita. Seneng kan? Kota Madiun, please look at me. Emang gambarnya terlalu apa ya? Kayak ya kaku aja. Terus ini nggak aplikatif, yang artinya adalah ini ditaruh di kaos, ditaruh di media lainnya. Itu pantas nggak pantas gitu loh. Jadi banyak nggak pantasnya sih. Kalau jadi ini dibilang baik enggak, buruk hampir. Gitu ya? Ayo, buruk hampir. Baik enggak, buruk hampir. Jadi. Nah, terjadi lagi nih komentar-komentar. Kalau teman-teman netizen terus masyarakat mungkin komentar dalam segi visualnya. Dari segi bagus atau tidaknya gambar. Karena kalau dari segi kita sebagai orang awam di dunia desain, ngelihatnya kalau orang desain itu harusnya punya brand tuh. Gimana tuh? Kalau kita ngelihatnya di dunia desain itu kalau kita udah pesen ke siapa namanya? Desainer. Ya kita nganggapnya orang ini pasti bisa gambar. Maksudnya punya ekspektasi lebih. Lah. Belum tentu. Padahal belum tentu. Ini memang kacamata orang awam ya. Kacamata orang awam. Kita ngomong orang awam. Nah, terjadi lagi kalau netizen atau masyarakat awam itu ngomongin logo ini adalah bentuk visualnya. Gambar bagus atau jeleknya gambar logo ini gitu. Iya. Tapi kalau di kalangan teman-teman desainer, apalagi di komunitas, di asosiasi, yang dipertanyakan adalah
Madiun itu kan kota yang dinaungi sama pemerintah tuh, gitu loh. Masa nggak bisa sih pemerintah ini? Ya bener ini statementnya nih. Apa kota Madiun tidak punya putra daerah yang bisa desain lebih baik? Apakah pemerintah tidak memfilter itu gitu loh? Sebenarnya Pak Sudarjono ini bagus. Statementnya bagus. Statementnya. Cuma kenapa harus Ini diawali statement membangun itu, loh, bener. Tapi statementnya dia mengkritik tapi memberi solusi. Memberi solusi, bener. Jadi Pak Sudarjono Loh sekarang keren. loh, Madiun itu berapa kilometer loh luasnya? Iya. Maksudnya di situ apakah tidak ada desainer gitu loh? Apakah tidak ada konsultan branding yang sadar akan hal ini gitu loh? Dan ini sebelum di launching udah viral loh, udah viral. Dan Terus ternyata yang bocorin berarti ada yang emang ini loh. ya coming soon ya, Coming mungkin, soon, coming ya, soon mungkin. loh. Terus launching tiba-tiba gitu loh. Apakah mereka tidak sadar gitu? Nggak ngefilter dulu ya. Maksudnya memperhatikan omongan masyarakat Bener. di sana. Ngefilter dulu, ngesaring kayak apa, kayak ngapain kayak mereka. Apa mereka nggak lihat logo Garuda aja? Logo Indonesia ya? Kan Itu bagus gitu loh. Revisi aja berapa kali itu, Iya, Pak. kan punya filosofis ya, Bhinneka Tunggal Ika, pohon beringin maknanya apa, padi dan kapas apa Iya. gitu kan. Terus sayapnya Kepala itu ada banteng berapa, apa. kepala banteng apa gitu kan. Emang udah diajarin. Seharusnya kan harus berkaca dari situ. Harus bisa dong. Wong katanya NKRI. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini bukan menyinggung tapi ini cuma mengkritik aja. Jadi Sama. beda. Oh, beda ya? Beda. Kalau menyinggung itu desainernya. Kita nggak tahu loh ya yang desain siapa ya. Iya. Kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu, tapi menurut kota Madiun Loh, ini loh. Keren. 101. Gini. Logikanya gini. Pernah dibikin sama Utero tuh. Paling nggak kan patokannya harus patokannya pemerintah sana itu Utero, tahu, ibaratnya udah tahu gitu Heeh. loh. Udah tahu. Oh, ternyata ada desainer iya, tuh. ada. Gitu. Harusnya pemerintah sana udah bikin boundaries ibaratnya kayak oh, ini loh. Iya. Di sini loh aku bikinnya kayak Iya. gitu kan. Misalkan apa namanya bayar Greg Studio berapa juta sih? Iya. Gitu loh. Jadi Mereka bikin jalan 11 miliar lo bisa. Mindsetnya orang Indonesia itu kurang ya, mengapresiasi sebuah desain itu kurang. kurang karena mereka Karena masih mereka identik dengan contoh kayak di Malang, Mm. identik dengan percetakan. Nah, Boleh nggak disebut nggak nih? boleh ya sebenarnya. Macis. Di mana di situ udah tertera di komputernya tuh, di atas komputernya udah tertera. Misalkan free design, Free design. tambah desain 13.000. Kita tidak menyalahkan harganya Enggak. tapi kita akhirnya kan statement masyarakat gitu loh tentang identitas stereotip masyarakat Iya. itu stereotip akhirnya masyarakat beda. beda. Karena kan kalau kita ngomong banner aja, kita Iya. ngomongin banner, kita bikin banner, itu kan dibuatnya sekali, nggak mungkin orang setiap hari bikin. Untuk Nah. satu brand loh ya. Iya. Satu brand kan bikin mungkin satu atau dua untuk di outletnya gitu kan. Kalau ngomongin masalah apa ya nominal emang mereka lebih menang, tapi kalau kualitas sih gue nggak berani jamin sih. Iya kan. Kayak misalkan situ punya clothingan tuh. Nah, gue desainin di Desain- mana Iya, bayar 13.000 tuh. Nah. Dikasih yang nggak sesuai tema. tuh desainernya. Lu, Anak gitu kan. magang lu, Anak magang lu. bisanya Lu anak motong SMK 4 stiker lu. doang lu. Emang. Jadi kita tadi bahas estetikanya ya, A, ya. Iya. Ini lanjut lagi ke sini, terus kita nyemplung ke warna nih, A. Ke warna nih. Ke warna nih, A. Ke warna. Sini Sebenarnya nggak usah dibahas warna itu. nggak usah dibahas ya. Karena saya udah bilang ini nggak aplikatif gitu loh. kurang aplikatif. Kurang aplikatif. Kok kurang aplikatif berarti ya dalam segi warna dia nggak match gitu loh. Ya kayak Iya sih, kata emang. situ. Apa namanya jauh dari baik. Gimana? tuh? Baik enggak, kurang hampir. Wait a minute. Who are you? Nah ini statementnya Mas Sudarjono tadi Sebenarnya bagus. 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 Bagus banget sebenarnya. Emang pemerintah perlu dikecam-kecam kayak gitu. Pernah A. dikecam kayak Emang- gitu. Salah satunya memang dari konten ini ya. Iya. Kita bisa menyuarakan. Menyuarakan. Emang kita bukan orang sana, tapi kan kita juga salah satu pelaku yang kalau saya sih memakai jasa desainer dan AA kan juga pelaku desainer Benar. gitu. Ya memang kadang satu brand, community atau sebuah perusahaan itu mereka akan mengefisiensi anggaran ya, mengefisiensi budget. Gimana caranya budget mereka itu seminim mungkin. Gitu. Iya.
kayak hukum ekonomi. Tapi kalau kita ngomongin pemerintah gitu loh, ini tuh project yang bisa mereka kalau nggak usah ribet wes ngajuin ke pusat untuk diadakan kompetisi. Lomba kan Bener, bisa. kan? Iya, itu kan bisa jadi solusi Bisa jadi sebenarnya. solusi. Sebenarnya ada banyak solusi daripada lu improv eksekusi sendiri dan hasilnya kurang kayak gini. Mending kan lu bikin kompetisi, Bener. ngadain apa kayak itu kan. Bukan masalah kita bikin di Photoshop, Corel, kita terus lembur semalaman, enggak. Enggak. Bukan masalah itunya. Ya semua desainer tahu lah, proses itu panjang. Bikin satu desain itu proses panjang. Produksi itu emang ribet. Ribet, apalagi jasa ya, kayak orang Iya. tukang sablon gitu loh. Iya. Kalau kita udah nyablon banyak tuh, 1000 lusin, terus ada Ribet. satu salah semua kan? Iya, apalagi satu screen bahkan bikin linglung semua pekerjaan. Pekerja. Gitu. Jadi Ya buat Kota Madiun lah, iyalah, tolonglah tolonglah. Revisi. Bukan buat Kota Madiun aja. buat semua kota. Semua kota. Kalau- Sama buat semua netizen yang suka komen-komen apaan nih? Iya. Gitu. Lanjut aja. Lu terusin tuh. Kayak Mas Sudarjono gitu kan? Iya. Keren tuh Mas Sudarjono. Kalau gue lihat dia ini orang keren ya. Orang keren. Orang keren. Dia intelektual. Intelektual sepertinya. Anggota legislatif. Anggota Aku sebagai anggota legislatif loh. Boleh Ada yang melek gitu loh, ya kan? Ada yang sadar akhirnya. Sadar akhirnya. Dari pihak internnya. Ya, tadi menarik ya. Kita bisa remake logo ini ya. Heeh. Siapa tahu nyantol ya. Siapa tahu Mas Sudarjono bisa Mas Sudarjono bisa buat clothingan. buat clothingan. Kita endorse Jejo ya kan? Iya. Karena Jejo terus Dokter Tirta. Dokter ya. Tirta itu salah satu orang-orang yang berpengaruh. Sebenarnya mereka keren. Keren. Contoh Kapiten ini identitas visual nih logonya nih. Iya, Identitas visual. Kapiten, orang tahu Kapiten. Gak mungkin orang nilai Kapiten ini ayam geprek. gak mungkin Iya. karena di botol. Karena di botol. Heeh. Nah, botol kemasannya ini juga merupakan identitas visual. Heeh. Ini identitas. Jadi dalam bentuk botol, orang tahu kalau dalam apa namanya isinya botol itu adalah minuman. Minuman F&B ya kan. yang Food and beverage. yang dimana fungsionalnya harus diminum, bukan Benar. untuk makan. Bukan untuk di Pau. tawuran. Iya. Jadi buat yang Tapi aku punya loh, apa namanya klien yang jualan kacang di dalam botol. Ada. itu lebih ke arah Itu dia kreatif sih, edgy aja, dia edgy aja. Dia niru-niru Ari Lesmana yang Oh gitu ya? Iya. Dia anak indie berarti. anak indie home. Jadi gitu, ah. Masalah Masih ada. yang tadi, jadi kita bahasnya kayak gitu ya. Iya. Ya, Masalah. mohon maaf sedikit nggak nyambung. Heeh. Jadi lupa tadi yang dibahas apa kita makan. Iya, Ya kita kan? ada break Terima sebentar. kasih buat GrabFood. GrabFood. Tolonglah, Tolonglah ya. Tahu sendiri lah. bisa lah kita promo-promoin. Kalau nggak kita promo, kalau nggak di endorse, ya kolaborasi lah. Iya, minimal Minimal. seperti itulah. Bikin desain artwork, kaos, Kotak GrabFood tisu, seluruh Indonesia. kotak tisu tapi seluruh Indonesia kan worth it lah. ya. Ya 10 juta lah cukup lah. Cukup lah ya. Cukup lah. 10 juta. Aman. Aman. Tipis lah. Tipis lah. Tipis. Tapi ya, kita lanjut lagi ke logo Madiun Kota Pendekar nih ya. Balik lagi nih, A. Balik lagi ke sini ya. Balik lagi, ah. Karena temanya ke sini ya. Ya, Benar-benar. jadi Madiun Kota Pendekar ini kan ini sesuai taste-nya si Desainernya. desainernya. Iya. Kalau menurut GR, komponen-komponen apa yang mesti dirubah di sini? Nah, itu tadi. Kita tarik belakang dulu nih. Tarik. Nirmana itu tadi ya. Iya. Ada beberapa komponen bla bla bla. Wah, kalian bisa googling sendiri lah ya. Hmm. Buat kalian yang mahasiswa DKV mungkin udah tahu ya. Komponen Nirmana itu apa aja. Kecuali gitu. yang suka bolos ya. Kecuali yang suka bolos. bolos. Ya. Kecuali yang kayak gitu kan. Ada lah oknum Anak yang kuliah, kurang, oknum ada kurang, oknum kurang yang lah, kurang ada. kurang gitu loh. Kita nggak bisa nyebutin ya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita root dari apa aja yang kurang, ya namanya estetika sebuah desain ya. Karena rootnya masih desain komunikasi visual. Logo ini adalah sebuah identitas. Betul. Di mana tujuannya adalah orang ketika ngelihat langsung tahu gitu loh, ini apa. Jadi persepsinya yang harus disamain Iya, itu itu dulu. Bagus atau tidaknya itu relatif. gitu. Relatif, benar. Tapi kalau kita memandang estetika, kurangnya ini apa? Ya banyak. Banyak ya. Banyak. Banyak banget. Ah. Sekelas kota Madiun, kota loh. Kita bukan bicara masalah kecamatan, bukan bicara masalah kabupaten loh ya. Iya. Kota yang dimana itu adalah Suatu- satu wilayah yang paling tinggi dan itu nanti akan
dipakai seterusnya. Berkelanjutan. 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 Memiliki nilai yang kontinuitas. Contoh misalkan kita lewat jalan tol tuh, Ya. ya. Untuk menandakan kita Ini udah di mana? ya, untuk wilayah masuk Kota Madiun, pampang tuh logonya. Kalau Pakai logonya tuh. nggak eye catchy, orang akan berkomentar. Apaan nih? Apaan nih? Sampah. Gitu. Sampah gitu kan. Apaan nih? Oke lah untuk desainernya mungkin pemerintah Kota Madiun kurang selektif ya, Iya. kurang memfilter. Mungkin beliau yang ada di kota itu terlalu percaya. Sudah berharap, berekspektasi. Memiliki expect yang Tapi greget Sapi lah. iki kok di launching. nah, Kok itu. di launching? Harusnya di Saya masih bertanya-tanya kenapa logo Utero nggak dipakai ya? Logo Kota Madiun yang dibikin Utero itu. karena bukan dari Madiun mungkin. Kurang paham. Iya. Tolong pemerintah Pemerintah Kota Pemkot Madiun. Kota Madiun dijawab di kolom komentar Jawab nanti kolom ya. komentar. Nanti bisa di tag di kolom deskripsi ya Pemkot Madiun. Nah, nanti untuk next episode kita praktek lah untuk bikin Praktek lah. redrawingnya ya, remake Oh. dari logo ini kayak gimana. Saya nggak akan bicara masalah Apa yang harus dirubah? konsep Oh. besar-besaran karena nggak dibayar Karena ya kan. nggak dibayar. Loh, desainer itu gampang loh. Iya. Belajar softwarenya itu kalau kita niat 1 bulan itu udah cukup. Nggak, bahkan kurang dari 1 bulan. Iya. Awal untuk Tanda kutip memulai, ya, untuk tanda memulai. kutip equipmentnya oke. Oh. Kalau kita belajar desain dengan kondisi PC lemot, yang harus aku di yakin nggak underline akan semangat. equipment Iya. yang harus di underline. Equipment underline. Karena gini, ya ada yang ngomong bahwa software apapun itu Worth it. nggak masalah, Heeh. itu ya memang gitu loh. Cuman sekali lagi kalau kita punya equipment yang bagus, kita kan bisa semangat gitu loh. Kita ngerjain apapun itu semangat gitu loh, bikin desain apapun semangat gitu. Iya. Jadi buat yang punya equipment terbatas jangan Buat- sok-sokan lu bikin desain. Nah, mending lu diem di rumah, cari jalan lain Jalan untuk lain. menghasilkan uang. Kalau memang mindsetnya pebisnis ya udah open investor atau utang ke bank. Iya. Siapa di sini pebisnis yang nggak utang? Apa jaminan BPKB motor jebret bukan yang cari utang ya? Bukan ngajari utang. Tapi ini Riba. ini Iya, gitu apa ya? Mindset. Mindset ya, pebisnis loh ya. Kalau lu mau dapat uang banyak ya lu harus berani. Ya, gitu kan. berani gitu kan. Apa yang kamu berikan hari ini pasti akan diraih di hari kemudian. Coach of the day, Coach Gulam of the Rock day. 2021. Namanya Greg sekarang. Kita merebranding lagi ya. Tapi kan lu masih Gulam Gulam Rock, Rock, ah. iya. Iya, Gulam Rock Nama pribadi, 2021. Persona. Ya nanti jadi kita coba nanti ya. Kita nge-remake. Kita Nge-remake. tidak merubah posenya. Tapi Nggak dirubah konsepnya nggak ibaratnya. dirubah konsepnya karena kan Nggak dibayar nggak juga. dibayar gitu ya, nggak Buat dibayar. apa gitu. Ya konsep ini aja lah kita remake, kita Perbaiki. perbarui. Ya mungkin untuk menyenangkan dan memanjakan mata masyarakat Kota Madiun. Kota Ya Madiun kan? ya biar lebih eye catchy dan Nah, biar bisa apa ya? Ini loh. ini loh gitu Nah. loh. Bukan perbandingan. Bukan enggak. perbandingan, Ya, enggak. cuma pengen aja gitu loh. Bukannya Meskipun- menyinggung juga atau meskipun- meremehkan ya. enggak. Ya kalau misalkan itu tertarik kok apa? Pemprov Kota Madiun tertarik yuk bayaran Iya. ya kan? Bayaran. Timbang iku cuma jadi desain nganggur kan. Jadi desain nganggur dia spiro wis. ngono lho. Berapa? Is? Nah terus gini, satu, intinya yang penting dalam sebuah identitas itu satu, tidak plagiat. Tidak plagiat. Hah. Dalam arti gini, kita bicara masa identitas sebuah brand nih, identitas karakter sebuah brand. Brand identity. Ikoniknya apa sih gitu loh. Kita mau beli air mineral aja. Kita mesti nyebutinnya adalah Aqua. Please Aqua, Bapak Tirta Utomo. Nah, di sini Anakku, masih banyak ya. masih banyak space ya. Anakku aja tak namain Tirta Tirto Utomo Utomo. loh. Karena terinfluence dari Bapak. Bapak ya. Please Aqua. Gitu Please, ya. Aqua bisa kali. Look at me. Look at me. Gitu. Nah, terus sebuah brand itu kalau misalnya plagiat itu udah wah, ini udah loh. Nah. Kayak eman. Tapi kan- seberapa plagiat biasanya lu menilai brand itu bahwa dia seberapa besar sejauh mana prosentasenya lah ibaratnya. gitu. Tolak ukurnya Tolak apa, ukurnya. gitu. Sebenarnya sih ya untuk nge-trackingnya gampang-gampang susah. Tapi kalau biasanya desainer itu kan memang mencari referensi. Ada melalui Pinterest, ada melalui Google atau mungkin dari desainer yang lain gitu loh. Dari temennya sendiri. Nah, Untuk masalah style. Teknik ya. Teknik. Misalkan goresan itu kayak gimana sih bikinnya, arsiran itu kayak gimana, shading itu penempatannya kayak gimana gitu kan. itu Kalau termasuk di sejauh style itu, lah. kalau sejauh itu ya nggak masalah. Tapi kalau udah
memiripkan sebuah gambar orang dengan hasil artwork yang digambar desainer itu sendiri ya plagiat. Poser. 1:1 loh ya. Meskipun itu warnanya berbeda. Mirror one. Iya. Mungkin bisa ditampilin One. di sini ya sedikit ya. 1 2 tek. Nah, Gitu. seperti kayak gini ya. Kayak gitu ya. Nanti bisa dipause ya. Bisa di pause. Mungkin brandnya tersindir, tersinggung ya, bisa pesan desain ke kita. Enggak akan brand kita. Hah? Brand gua. Oh iya. bukan. Kalau Ether Impact memang plagiasi kan. Memang Mengakui, Ether Impact kan? adalah brand poser. Brand poser, Ownernya juga suka bootleg. Iya. Karena kita ngikutin Virgil Abloh, owner of White, dia masih pionir dia di dunia perbotlegan. Gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu loh. Kan ngakuin. Ngakuin. Gitu. Sebenarnya ya tipis-tipis lah dari omset di apa namanya disisihkan untuk bayar desainer gitu. Aman aja. Aman. Aman. Ya 5 juta lah. Bayar desain 5 juta, omset penjualan kaos nggak sampai 5 juta. 5.500.000. HPP kaos 75.000 dijual 95. Pati. 5.000 karena belum dihitung stiker, woven, kresek dan biaya kemana-mana. 5.000 dibuat COD, bayar parkir 2.000, 2.000, sisa 3.000. Selesai. Udah lu nggak ngapa-ngapain. 3.000 kali katakanlah 2 lusin ya, berapa? 24 berarti sekitar 72-an lah. 72.000 lu beli buat makan pecel seminggu kan. Gitu kan? Iya. Nah, perhitungan kayak gitu loh maksudnya. Jadi memang ada di saat kita harus bayar desainer memang. Karena kita bicara masalah karakter. Karena karakter atau sebuah identitas itu harus dibedakan dari brand yang lain. Itu yang bikin sulit. Kuncinya apa? Untuk apa? Tujuannya apa? Karena gini, kalau misalnya kita nggak ada pembeda gitu, kita nggak akan dilirik ya kan? Iya, benar. Contoh selebgram kalau nggak viral, Kalau nggak ada yang boom. kalau nggak ada yang boom, Mana nggak ada akan dia manajemen terkenal. yang Aldi ngerilik. Tahir kalau nggak ngeteki Artis-artis. artis terus baca Al-Quran, dia nggak akan Nggak dipanggil akan. podcastnya Deddy Corbuzier. Emang Aldi Tahir emang fungsionalnya untuk itu. Itu dan itu udah ya hal yang lumrah di Hal dunia yang lumrah di entertainment. entertain. Memang Bener ya? entertain caranya kayak gitu. Caranya kayak gitu loh. Berbeda dengan kayak gini, berbeda dengan sebuah brand. Kalau kita nggak bisa dilirik, kita nggak Nggak ada USP. unique selling, Selling proposition ya, poin ya. Poin, unique selling point. Unique selling point-nya ya, kita nggak akan bakal dilirik gitu loh. Orang akan, misalkan kita punya satu brand dengan jenis yang sama, Ya. orang akan melirik. Kalau kita nggak punya identitas yang kuat, orang akan Pasti melirik brand yang udah lama, atau udah yang muncul duluan. trending, Iya. udah pernah dia di kancah kelasnya itu. Tanda kutip, identitas itu nggak hanya logo, nggak hanya brosur, nggak hanya konten Instagram dan lain-lain, tapi ada yang namanya campaign-nya. Itu yang susah. Bikin campaign itu Bikin emang campaign. sulit. Kenapa kok sekarang Gojek terus Head and Shoulders itu bikin konten-konten receh? Konten receh Yang bener. itu sebenarnya nggak nyambung sama produknya. Sama juga di iklan juga kita mesti mikir akhirnya kan. Iya kan? Eh, Tapi itu yang disukai sama netizen. masyarakat. Konten bercanda. Konten ya kan? bercanda. Itu. Sama kayak kita kayak sekarang ini bikin konten Bikin seperti konten ini. kayak gitu. Kita nyindir-nyindir ya memang Nyindir-nyindir, dilirik. emang gini ini. Kita ngejar AdSense ya. Bener. Buat apa baik-baik tapi kita miskin, mending kita sombong marah-marah ngehit orang dapat duit banyak. Iya kan? Nak? Iya bener. Jadi masalah bikin karakter desain itu emang seribet dan serumit itu. Konsep kita bicara Karakter brand. ya, kalau kita bicara masalah konsep teknis ya, Teknis. waktu gambarnya atau waktu proses digital di PC atau di iPad gitu ya, ya itu nggak terlalu susah Sebenarnya. untuk orang yang memang benar-benar kompeten di bidang softwarenya loh ya, udah lama gitu loh, itu nggak benar susah. Dan kalau kita pun mau mempelajarinya, kita lihat di YouTube, kita ikut kursus, kita kuliah, itu yo mudah dicerna gitu loh. Dan gampang juga Gampang. untuk dilakukan. Yang susah adalah brainstorming temanya, brainstorming apa yang harus kita lakukan gitu loh. Jadi apa yang harus kita tuangkan, ibaratnya gitu kita loh. tuangkan untuk bikin brand ini. bikin brand ini. Itu yang susah. Dikit agak-agak mulai serius ya. Agak mulai serius ini gitu pembahasan. kan. Nah, itu nanti akan nah, mungkin waktu teknis kita meremake ini nanti akan tipis-tipis Ada penjelasan. ya, kita ceritakan nanti
oh yang mana sih ini pelatihan gimana gitu. Ada istilah tracing gitu kan. Apa sih ini? Ngeblat gitu tuh. Orang bilang wah tracing nggak kreatif ini. Belum tentu. Terus ada yang ngomong bahwa tracing juga plagiat gitu loh. Nah ini Itu. nanti akan ada di konten selanjutnya gitu loh. Jadi tolong bedakan poser, bootleg dan lain-lain. Iya. Tolong dibedakan ya, guys. Jadi masalah tentang logo ini kita akhiri sampai di sini ya, guys. Ya kesimpulannya sih ya semoga pemerintah Kota Madiun Melirik dan melihat konten ini. Karena dia tetap berkembang lah gitu loh ya. Tetap tapi yang penting ngelirik ini. Ngelirik Pak. ini, Ngelirik biar ini, pesen ya? biar pesen. Oh, iya, iya. Biar pesen. Kita jujur aja karena ya, kita butuh duit. Bener. Kita butuh duit. Karena kita hidup Bayar kan kameramen aja belum lunas. belum ya kan? lunas kan Ya. ini masih kredit. Masih kredit. Dan di balik kameramen ini juga kameramennya kan juga punya usaha. Iya, cuci sepatu ya. Iya, meluangkan waktu juga. Meluangkan waktu juga. Ya mengorbankan Mengorbankan ya. akhirnya. Waktu kayak mau ngeringkan sepatu, akhirnya syuting yang Iya. duitnya nggak seberapa gitu ya kan. Gak sinkron kan Nggak waktunya. sinkron. Kasihan. Gitu. Kasihan. Tolong lah, Follow di Yacht Sneaker Yacht Sneaker. and the Chicken Fighter. Jadi Ya Maaf. di deskripsi lah ya. di deskripsi nanti Gitu. adalah beberapa link teman-teman yang punya bisnis nanti bisa di-follow, Di follow ya. Ya nanti, lihat-lihat. ya nanti kita nggak akan bikin konten react doang ya. Ya, Nanti kita akan bikin konten hate speech yang merugikan masyarakat. Kita pasti akan bikin yang netizen yuk mirip ini nih, mirip ini, sampah nih, sampah gitu ya. Pasti kita akan bikin konten-konten seperti itu karena kita butuh like dan AdSense. Semakin kalian viewer banyak, semakin kalian subscribe, menunggu-nunggu konten sampah, itu kita akan hadir. Benar. Jadi jangan pernah request, Ya semoga kita konsisten ya. konsisten. Ya, konsisten. Kita pasti akan ngobrol kayak gini terus, Ya, benar. membahas di Crack Studio. Jadi kita akan akhiri karena Mas Gulam juga akan melanjutkan kesibukannya sebagai dokter bedah. Beliau juga ada jadwal membedah di salah satu rumah sakit ternama. Koase ya. Koase. Koase. Ya. Karena Mas Gulam juga lulusan urologi kan, Urologi di Iya, di UGM. Bukan di Kanada. 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 Iya. Dan saya sendiri juga harus belajar bersama Jack Ma. Jack Ma masih sekolah ya? Iya. Ya kesimpulannya sih identitas sebuah Sebuah brand itu memang penting gitu loh. Terus plagiasi itu juga harus diperhitungkan di Iya. situ. Sama Ya jangan sampai kalau bisa. Kalau bisa ya memang harus original. jangan contoh brand saya ya. Memang original itu memang susah ya. Susah. Kita bikin sesuatu yang original itu susah. Karena kalau saya berpikir kalau kita mencuri Mencuri. itu kan kalau kita mencuri itu bisa karena rambut ini udah mulai botak iya. ditumbalkan buat pemikiran perputaran uang. Oh, bener. Jadi lebih baik kita mencuri. Yang kayak gitu juga mending memperkerjakan orang toh. Iya, itu Bener. tapi yang paling baik. Yang paling baik kayak gitu. Oke. Oke, sekian dulu dari kami Greg Iya. Studio. Jangan lupa subscribe, comment, share ya. Subscribe, komen, share dan jangan dengarkan bersama orang tua karena ini Eksplisit ya. explicit content. Explicit content. Ya buat kalian yang pengen jadi desainer, pengen tahu tekniknya nanti ada ya video Ada pasti video-videonya. Iya. Dan juga yang mau memperdalam bermain brand jangan pelajari saya dong, cari influencer lain. Produk masih PO, Iya. nggak pernah ready, Nggak pernah ready, nggak pernah ready, nggak pernah siap. nggak pernah siap. Shopee udah bikin tapi nggak pernah diupload. Oke, see you. See you.